Baik, saya akan melanjutkan pembahasan soal nomor 2 menggunakan uji hipotesis Anakova dua jalur. Adapun topik penelitian berjudul pengaruh model pembelajaran terhadap kemampuan metakognitif ditinjau dari motivasi belajar dengan pengendalian kecerdasan. Dari topik tersebut, saya menyusun 3 rumusan masalah, di antaranya nomor 1, apakah terdapat perbedaan kemampuan metakognitif antara siswa yang belajar dengan model pembelajaran START dengan siswa yang belajar dengan model pembelajaran Jigsaw setelah mengendalikan kecerdasan siswa? Nomor 2, apakah terdapat perbedaan kemampuan metakognitif antara motivasi belajar tinggi dengan motivasi belajar rendah setelah mengendalikan kecerdasan siswa? Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh interaksi model pembelajaran kooperatif dan motivasi belajar terhadap kemampuan metakognitif setelah mengendalikan kecerdasan siswa? Kemudian setelah membuat rumusan masalah, kita akan membuat hipotesis penelitiannya. Yang nomor 1, untuk H0, tidak terdapat perbedaan kemampuan metakognitif antara siswa yang belajar dengan model START dengan siswa yang belajar dengan model Jigsaw setelah mengendalikan kecerdasan siswa. Untuk H1-nya, terdapat perbedaan kemampuan metakognitif antara siswa yang belajar dengan model START dengan siswa yang belajar dengan model pembelajaran Jigsaw setelah mengendalikan kecerdasan siswa. Yang kedua, H0, tidak terdapat perbedaan kemampuan metakognitif antara motivasi belajar tinggi dengan motivasi belajar rendah setelah mengendalikan kecerdasan siswa. Yang H1, terdapat perbedaan kemampuan metakognitif antara motivasi belajar tinggi dengan motivasi belajar rendah setelah mengendalikan kecerdasan siswa. Yang ketiga, untuk H0 tidak terdapat pengaruh interaksi model pembelajaran kooperatif dan motivasi belajar terhadap kemampuan metakognitif setelah mengendalikan kecerdasan siswa. H1, terdapat pengaruh interaksi model pembelajaran kooperatif dan motivasi belajar terhadap kemampuan metakognitif setelah mengendalikan kecerdasan siswa. Adapun hipotesis statistik yang pertama, yaitu hipotesis perlakuan A. H0 mu A1 sama dengan mu A2, H1 mu A1 tidak sama dengan mu A2. Untuk yang kedua, hipotesis perlakuan B, H0 mu B1 sama dengan mu B2, H1 mu B1 tidak sama dengan mu B2. Yang ketiga, hipotesis interaksi antara perlakuan A dan B, H0 alfa beta AB sama dengan 0, H1 alfa beta AB tidak sama dengan 0. Kemudian kita akan menentukan variabel yang ada sesuai pada topik penelitian. Jadi untuk kelompok A itu adalah variabel bebas dari model pembelajaran. A1 untuk model pembelajaran START, A2 untuk model pembelajaran Jigsaw. Untuk kelompok B, variabel bebas kedua, B1 merupakan motivasi belajar tinggi, B2 merupakan motivasi belajar rendah. Kemudian X sebagai variabel kovariat atau kontrol merupakan kecerdasan siswa dan Y sebagai variabel terikat yaitu kemampuan metakognitif. Berikut data yang sudah saya atur sedemikian rupa. Jadi tabelnya seperti ini. Jika di file Word, model pembelajaran A, ada START dan Jigsaw A1, A2. Jadi di sini dibedakan juga nilai dari kelompok motivasi tinggi dan di bawahnya ada motivasi rendah. Seperti itu. Nah, data ini kita akan pindahkan ke SPSS seperti berikut ini. Nah, pertama kita harus mengatur variabel view pada SPSS. Nah, untuk X itu adalah tingkat kecerdasan, jadi kita bisa mengetiknya di sebelah sini. Kemudian untuk Y
kemampuan metakognitif untuk A, kelompok pertama model pembelajaran, di sini bisa dirubah. Untuk yang label 1, model start, yang untuk model 2 adalah jigsaw. Kemudian untuk yang B adalah motivasi belajar. Di sini juga di values-nya kita atur ada 2, motivasi tinggi dan motivasi rendah. Setelah semuanya variabel masuk ke variabel view, kita masuk ke data view. Jadi ini adalah kolom untuk X, yaitu tingkat kecerdasan, ini kemampuan metakognitif, dan ini adalah kelompok A, dan ini kelompok B. Jadi kita akan masukkan datanya satu persatu, yaitu kelompok A dengan motivasi tinggi, ini kelompok B sampai di 20 data. Jadi tinggal copy paste dari file Word-nya. Nih, kita copy di sini. Ini adalah kelompok 1, A1 dengan motivasi tinggi B1. Kita klik Ctrl C, kemudian paste di sini, di SPSS, Ctrl V. Ya, begitu seterusnya. Jadi untuk kelompok model pembelajaran 1 dengan motivasi belajar rendah, datanya kita copy di sini dari bawah ini. Tetap di kelompok 1 seperti itu. Dan begitu seterusnya. Kita klik Ctrl C, kita paste di SPSS, mulai dari sampel yang ke-21. Ini untuk kelompok 1 dengan motivasi rendah, kita klik Ctrl V. Nah, jika semua data sudah masuk seperti ini, ada keseluruhan jumlahnya. Ini untuk kelompok model pembelajaran kedua dengan motivasi tinggi. Kemudian yang dua-dua ini model pembelajaran kedua, motivasi rendah, sehingga keseluruhan sampel ada 80. Kemudian sebelum kita melakukan uji ANACOVA 2 jalur, kita akan melakukan uji asumsi, yaitu uji normalitas, homogenitas, dan uji linearitas. Yang pertama, kita akan klik Analyze, kemudian General Linear Model, kita pilih Univariate. Ini kita riset dulu. Nah, untuk perbedaannya dengan ANACOVA 1 jalur, jadi perbedaannya di sini ada 2 variabel bebas. Caranya sama seperti ANACOVA 1 jalur, jadi untuk covariat, tingkat kecerdasan kita masukkan di sini, di kotak ini. Untuk kemampuan metakognitif masuk ke dependent variable, sedangkan untuk fix faktornya kita masukkan kedua variabel bebas ini, yaitu model pembelajaran dan motivasi belajar. Kita klik save. Nah, kita klik unstandardized residual untuk memunculkan variabel baru, yaitu residual untuk Y, karena nanti untuk uji normalitas kita akan menguji residualnya. Kemudian klik option. Ini kita arahkan ke sebelah kanan. Compare main effects, biarkan LSD. Descriptive statistik dicentang estimate of effect size dan homogeneity test. Continue, kemudian klik OK. Nah, di sini kita lihat Levin testnya atau uji homogenitasnya sudah muncul. Kemudian kita klik kanan, copy spesial, kemudian image dicentang, kemudian OK. Kita pindahkan data hasil uji ini, uji homogenitas ke sini, ke file Word. Selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas, karena untuk hasil residualnya sudah terlihat.
Caranya adalah analyze, descriptive statistik, kemudian explore. Kita masukkan variabel residual Fourier ke dependent list, kemudian klik plots. Ini box plots-nya diatur none, dan ini dicentang normality plots with test agar muncul uji normalitasnya. Kita klik OK. Nah, di sini sudah ada test of normality. Jadi dari grafik Kiki plot ini sudah terlihat bahwa seluruh sampel mengikuti garis lurus. Nah, kita bisa lihat di sini di tabel sudah terlihat signifikansinya. Kita pindahkan data ini ke file Word. Ini. Nah, sekarang kita interpretasi hasilnya. Jadi dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data dapat dikatakan berdistribusi normal, sedangkan jika kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data kita tidak berdistribusi normal. Nah, karena data kita lebih dari 50, kita dapat melihat signifikansi dari Kolmogorov-Smirnov. Signifikansinya adalah 0,200. Itu jauh lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar metakognitif, jadi dapat dikatakan bahwa kemampuan metakognitif berdistribusi normal. Kemudian selanjutnya, uji homogenitas. Tadi tabel kita sudah copy paste di sini. Kita selanjutnya akan interpretasi hasil pada tabel berikut. Berdasarkan pengujian statistik based on mean, diperoleh signifikansi variabel dependent, yaitu kemampuan metakognitifnya adalah sebesar 0,104. Jadi ini lebih besar daripada 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data penelitian di atas memiliki varian yang homogen, sehingga analisis ANACOVA dapat dilanjutkan. Selanjutnya kita akan melakukan uji linearitas atau regresi kovariat variansi dependent dengan varian dependentnya. Jadi kita akan melihat linearitas antara tingkat kecerdasan sebagai kovariat dan variabel dependent atau variabel terikatnya kemampuan metakognitif. Kita kembali lagi ke SPSS, kita klik Graph, Legacy Dialogs, kemudian kita cari Scatter or Dot. Kita cari Simple Scatter Define. Nah, di sini sudah ada, jadi Y-aksis itu kemampuan metakognitif, untuk X-aksisnya tingkat kecerdasan, dan untuk set markers by, karena kita ada dua variabel bebas. Jadi yang pertama kita lihat dulu melalui model pembelajarannya. Kita klik OK. Jadi di sini grafiknya sudah muncul, namun belum terlihat jelas garis lurusnya. Jadi kita akan mengatur pada elements dan fit line subgroups. Nah, di sini sudah terlihat adanya garis lurus pada grafik. Kita pindahkan data ini ke file Word. Nah, ini. Untuk garis hijau itu adalah model jigsaw dan garis biru adalah model stud. Kemudian kita akan melihat scatter plot dari variabel bebas motivasi belajar. Caranya sama seperti tadi, kita cari graphs, legacy dialog, kemudian scatter or dot, simple scatter, define. Perbedaannya adalah model pembelajarannya dikeluarkan dulu, kemudian masukkan motivasi belajar, dan klik OK.
Selanjutnya, di sini akan sudah terlihat hasilnya. Kita klik Elements dan Fit Line at Subgroups. Nah, akan terlihat garis pada grafik scatter plot ini. Nah, di sini sudah ada. Yang garis hijau adalah motivasi rendah, yang biru adalah motivasi tinggi. Nah, jadi dari dua grafik tersebut, kita dapat melihat bahwa ada kecenderungan pola garis lurus linier. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linier antara tingkat kecerdasan dan kemampuan metakognitif pada kelompok siswa yang mengikuti model pembelajaran START dan Jigsaw, serta pada kelompok siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi dan rendah. Selanjutnya kita akan menguji korelasinya. Dengan cara uji korelasi Pearson, analyze, klik correlate, bivariate. Nah, di sini kita masukkan tingkat kecerdasan dan kemampuan metakognitif, karena itu yang akan kita cari korelasinya. Kemudian klik Person, Detail. Kita cek dulu apakah ada yang harus diatur. Nah, kemudian klik OK. Nah, di sini sudah muncul tabel hasil korelasi. Kita copy. Ya, sudah dipaste di sini, di file Word. Jadi kita interpretasi hasilnya dari hasil uji Pearson correlation didapat nilai sigtotail. Jadi ini 0,016, ini 0,016 lebih kecil dibandingkan tingkat signifikansi, yaitu 0,05. Nah, arah korelasinya positif. Ini sebesar 0,268. Jadi, arah korelasi positif itu artinya semakin tinggi tingkat kecerdasan, maka kemampuan metakognitif anak juga akan semakin tinggi. Namun, kekuatan hubungannya hanya sebesar 0,268, yang artinya hubungannya terbilang rendah. Maka dapat disimpulkan bahwa asumsi linearitas dari regresi terpenuhi. Terpenuhinya asumsi linearitas dari regresi menunjukkan terdapat alasan yang cukup untuk memasukkan variabel tingkat kecerdasan sebagai kovariat atau variabel kontrol. Selanjutnya, kita akan melihat hasil uji ANOVA 2 jalur tadi. Di awal sudah dilakukan. Ini, sini sudah ada. Saat kita melakukan uji homogenitas, hasil uji ANOVA 2 jalurnya juga sudah terlihat. Jadi di sini ada tabel test of between subject effects, ada signifikansi perlakuan A, perlakuan B, dan interaksi antara A dan B. Kemudian kita juga akan memasukkan estimate. Jadi ini adalah perlakuan untuk model pembelajarannya. Jadi di sini ada rata-rata siswa dengan mengikuti model START dan model Jigsaw. Kemudian di sini ada hasil uji lanjutnya, pairwise comparison. Namun karena variabel yang digunakan itu hanya 2, jadi kita tidak terlalu membutuhkan tabel ini. Kemudian ini ada untuk perlakuan motivasi belajar. Kita klik estimates-nya untuk melihat rata-rata siswa nilainya yang memiliki motivasi tinggi dengan motivasi rendah. Kemudian di sini ada tabel interaksi antara model pembelajaran dengan motivasi belajar. Keempat tabel ini sudah saya pindahkan ke file Word, jadi seperti ini. Nah, untuk dasar pengambilan keputusan uji ANOVA 2 jalur, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka H0 diterima, H1 ditolak. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka H1 diterima, H0-nya ditolak.
kita akan split untuk mempermudah melihat antara tabel dan pengambilan keputusan. Jadi untuk hipotesis pertama, kita akan melihat bagaimana pengaruh perlakuan A melalui nilai signifikansi. Jadi di sini terlihat bahwa signifikansi perlakuan A adalah 0,139, yang artinya itu lebih besar daripada 0,05. Maka seperti tadi dikatakan bahwa jika lebih besar, maka H0 diterima, H1 ditolak. Maka berdasarkan hasil analisis data dengan SPSS, diperoleh kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan kemampuan metakognitif antara siswa yang belajar dengan model START dengan siswa yang belajar dengan model Jigsaw setelah mengendalikan kecerdasan siswa. Dengan kata lain, jenis model pembelajaran tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan metakognitif. Sekarang kita lihat rata-rata dari kedua model ini. Jadi rata-rata untuk model START yakni 83,342 dan nilai rata-rata untuk model Jigsaw 85,533. Sedangkan variabel kovariatnya di sini nilai rata-ratanya tingkat kecerdasannya lebih tinggi, yaitu 87,12. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perlakuan model pembelajaran untuk siswa tidak mempengaruhi kemampuan metakognitifnya setelah mengendalikan kecerdasan siswa, seperti itu. Kemudian kita lihat untuk hipotesis kedua, kita kembali ke tabel test of between subjects effect. Kita lihat perlakuan B, signifikansinya adalah 0,000, itu lebih kecil daripada 0,05, maka H1 diterima, H0 ditolak. Jadi berdasarkan analisis data SPSS, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat perbedaan kemampuan metakognitif antara motivasi belajar tinggi dengan motivasi belajar rendah setelah mengendalikan kecerdasan siswa. Kita lihat di sini rata-rata nilai siswa yang memiliki motivasi tinggi sebesar 86,925. Sedangkan untuk motivasi rendah, rata-rata nilainya 81,950. Jadi lebih unggul yang memiliki motivasi tinggi. Dengan variabel kovariat, tingkat kecerdasannya rata-ratanya 87,12. Kemudian untuk hipotesis ketiga, kita kembali lagi ke tabel di awal. Di sini ada interaksi antara A dan B, itu signifikansinya adalah 0,01. Ini lebih kecil daripada 0,05. Ya, 0,001 lebih kecil daripada 0,05. Maka H1 diterima, H0 ditolak. Jadi berdasarkan analisis data dengan SPSS, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh interaksi model pembelajaran kooperatif dan motivasi belajar terhadap kemampuan metakognitif setelah mengendalikan kecerdasan siswa. Nah, hal ini dapat kita lihat pada tabel interaksi antara model pembelajaran dan motivasi belajar. Nah, didapat bahwa rata-rata siswa yang belajar dengan model START itu yang memiliki motivasi tinggi lebih unggul rata-ratanya yakni 87,680, sedangkan untuk motivasi rendah lebih kecil yaitu 79,005. Begitu juga pada model Jigsaw yang memiliki motivasi tinggi, rata-ratanya lebih unggul yakni 86,170, sedangkan untuk motivasi rendah
Rata-ratanya adalah 84,896 dengan tingkat kecerdasan rata-ratanya adalah 87,12. Demikian pembahasan analisis data untuk soal nomor 2 dan interpretasi hasil SPSS-nya. Saya akan melanjutkan membahas untuk soal nomor 3.